Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mesin perkakas scrap ya, untuk bagian yang pertama. Seperti kita ketahui, mesin perkakas scrap tergolong mesin perkakas konvensional yang masih sering dipakai di dunia industri ya. Nah, ini definisi dari mesin perkakas scrap ya. Mesin perkakas scrap merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki gerakan utama bolak-balik secara horizontal maupun vertikal. Nah, fungsi utama mesin ini yaitu untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai yang diinginkan. Misalkan selain meletakkan bidang datar, bidang tegak maupun bidang miring ya. Selain itu juga bisa membuat bidang yang bersudut seperti alur pasak maupun alur V ya. Sedangkan untuk prinsip kerjanya, benda kerja yang akan diserut ataupun dipotong dijepit dengan ragum seperti ini ya. Kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik ya, ataupun maju mundur untuk melakukan proses pemotongan ya. Pemakanan dilakukan oleh benda kerja dalam gerakan melintang ya. Dan untuk gerakan maju mundur pahat dihasilkan oleh motor yang dihubungkan dengan puli ya. Nah, sini ada puli, nah dihubungkan dengan puli melalui bed, terus diteruskan ke roda gigi penggerak engkol yang besar. Nah, sini ada puli, terus ada engkol ya. Adapun untuk jenis-jenis mesin scrap ya, tidak memerlukan perhatian khusus ya bagi operatornya ya, karena proses pada mesin scrap tidak memerlukan ketelitian yang tinggi ya. Bentuk alat potongnya single point sama dengan alat pemotong mesin bubut ya. Menurut desain dari mesin scrap dikelompokkan menjadi mesin scrap horizontal seperti ini, terus ada juga untuk mesin scrap vertikal ya. Nah, untuk mesin scrap horizontal atau shaper biasanya digunakan untuk pekerjaan seperti gerakan maju mundur ya. Sedangkan untuk benda kerja yang didukung di atas meja didukung rel silang ya, sehingga memungkinkan benda kerja untuk digerakkan ke arah menyilang dengan tangan ataupun menggerak otomatis ya, yang disebut dengan pemakanan ataupun feeding ya. Sedangkan untuk alat potongnya bergerak bolak-balik atau maju mundur untuk melakukan pemotongan pada langkah majunya ya. Pada langkah maksimumnya tergantung dari tipenya, umumnya sampai 1000 mm ya, cocok untuk benda kerja ukuran kecil dan tidak terlalu berat ya. Sedangkan untuk daya pemotongan diperlukan untuk memotong logam, diperoleh dengan merubah energi mekanik, yaitu menggerakkan ram yang membawa pahat bolak-balik dengan panjang langkah sesuai yang
pengeretan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat dengan memutar untuk mesin scrub vertikal atau slotter ya. Mesin ini digunakan untuk pemotongan vertikal ya. Gerakan pahat dari mesin ini bergerak naik turun secara vertikal ya. Sedangkan benda kerja bisa bergeser ke arah memanjang dan melintang. Contohnya untuk membuat alur pasak pada roda gigi atau puli ya. Mesin ini juga dilengkapi dengan meja putar ya, sehingga dengan mesin ini bisa melakukan pekerjaan pembagian bidang yang sangat besar, misalkan untuk membuat roda gigi. Hey, it's Bill at Machinery Consultants out here in Salt Lake City, Utah. We're doing a video today on a Pratt & Whitney 12-inch vertical shaper.
What an amazing machine. It happens to be a model B as in Bravo-M1513, serial number 446. This machine is our stock number 6855. What we're seeing here is a Pratt & Whitney vertical shaper, or what they also refer to as a vertical slaughter, and has a built-in rotary table. Now the built-in rotary table can be either hand-fed or powered. Without further ado, we're going to go ahead and run this machine for you and put it through its paces. The condition on this machine is absolutely fantastic. I was up high. Let me catch up with you, Frank. What do we got going on here? A little engagement of the rotary. Okay, a lot of specs to cover in a short period of time. Our max ram stroke is from 1/2 to 12 inch, 1/2 inch to 12 inch adjustable. You have 4 strokes per minute, 19, 31, 48, and 76. Your ram adjustment vertical is 16 inches. It's a 5 horsepower main drive machine. The overall weight on this machine is approximately 8,240 pounds. The angular adjustment of the ram is from 0 degrees to 5 degrees. And while we're getting up close and personal here, we'd like to try to point out the flaking on this. So as you can tell here at Machinery Consultants, we're absolutely packed. Please buy a machine from us. We're packed to the gills here. We have competitive prices, priced to sell quickly with competitive end of the year promotional prices, as well as Q1 promotional prices. This Pratt & Whitney came to us out of a reserve storage facility. Very, very limited use. Again, we're emphasizing on the quality of the machine, the way it sounds, the way it looks, the way it runs, and the overall appearance. Real winner. The longitudinal travel on this is 25 inches. The cross travel is 25. The diameter of this rotary table, for perspective here, is 24 inches. So what we're pointing out here on this 12-inch Model B is we have a 2-foot diameter rotary table. So this is a full 24 inches right here. We have 25 inches of travel by 25 inches of travel. On your vertical adjustment, very easily adjusted, simple to run machine. It's well tooled. Thank you, Frank, right on time. Very cool. That's the eccentric. And here's your nomenclature tag. Okay, so a lot of this stuff will be shown in the videos that you request from us. So again, on stock number 6855, it's a Pratt & Whitney vertical shaper here at Machinery Consultants out in Salt Lake City, Utah. We're just a quick phone call away at 801-531-9500. Hit us on our website at www.machineryconsultants.com. Please click on the parent tab, use machines, and go to the sibling under shapers or slaughters, and you'll find this lovely item at that point. Thanks again. Until next time, be happy, be healthy, and have a great day. Thanks. Terus untuk mesin scrap yang ketiga yaitu mesin scrap eretan atau planer atau planing mesin ya. Nah, mesin planer ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang panjang
dan berat ya, maupun besar ya. Benda kerja dipasang pada eretan yang melakukan gerak bolak-balik memanjang, sedangkan untuk pahat membuat gerakan asutan melintang dan gerakan penetelan. Lebar benda ditentukan oleh jarak antar tiang mesin ya. Sedangkan panjang langkah mesin jenis ini ada yang mencapai kira-kira 1000 mili untuk langkah pemotongannya ya. Berikut untuk mekanisme kerja mesin scrap ya, terdiri dari dua macam mekanisme ya, yaitu penggerak mekanik dan penggerak hidrolik ya. Pada mekanisme mekanik menggunakan crank mechanism ya, seperti ini ya, yaitu roda gigi utama atau bull gear digerakkan oleh sebuah pinion ya, yang sambung pada poros motor listrik ya, melalui gearbox dengan variasi kecepatan ya. Putaran dari roda gigi utama tersebut menjadi langkah per menit, yaitu stroke per menit ya. Sedangkan untuk mesin dengan mekanisme hidrolik, kecepatan sayapnya dapat diukur tanpa bertingkat, tetap sama sepanjang langkahnya. Pada tiap saat dari langkah kerja, langkahnya dapat dibalikkan, sehingga jika mesin macet, lengannya dapat ditarik kembali. Kerugiannya yaitu penyetelan panjang langkah yang kurang teliti ya. Terus berikut bagian-bagian utama dari mesin scrap. Nah, di sini yang nomor satu ada namanya mesin kolom atau frame ya, atau rangkanya ya. Sedangkan yang nomor dua untuk mesin gearing, untuk gear atau gearboxnya. Terus yang ketiga ada ram untuk gerakan maju mundurnya. Terus yang keempat ada ram head with tool slide and tool post, yaitu tempat slider dan pahat ya, meletakkan pahat ya. Sedangkan untuk yang kelima meja mesin atau mesin table. Terus yang keenam ada saddle ya, di bawah sini. Terus yang ketujuh ada table support. Nah, ini untuk mensupport meja dari mesin scrap. Sedangkan yang kedelapan untuk drive atau penggerak dari gerakan dari mesin scrap itu sendiri ya, yang terdiri dari bed tadi ya. Nah, ini bentuk dari meja kerja mesin scrap atau shaper atau planer ya. Terus sedangkan untuk gambar berikutnya bentuk dari tempat pemasangan pahat, yaitu protractor. Protractor ada berbagai macam peralatan yang terdapat di areal ini ya, seperti A ini untuk tool post untuk meletakkan pahat. Terus ada juga clapper box. Nah, ini terus ada juga tool slide sebelah sini untuk menggerakkan pahat. Terus ada untuk protractor scale untuk skala pematangan atau naik turunnya pahat ya. Terus yang kelima itu ada ram, itu yang bergerak maju mundur. Nah, sedangkan untuk gambar berikutnya adalah pergerakan dari pahat dari mesin scrap itu sendiri ya. Terus untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat toolbox dari headslide berikut ya. Di sini ada clapper box, terus ada tool clamping screw bagian sini untuk menjepit pahat. Terus ada clapper box pivot point sebelah sini. Ini adalah komponen dari toolbox dan headslide. Berikut adalah basic motion in mesin tool atau pergerakan dasar dari mesin scrap. Nah, di sini ada 3 gerakan dasar dari mesin scrap, yaitu yang pertama itu tahap setting motion atau setting pergerakan ya.
Nah, setiap pergerakannya kita bisa mengatur langkah dari pergerakan mesin crab ya, seoptimal mungkin ya. Kalau terlalu panjang juga tidak terlalu efektif ya. Nah, sedangkan kalau terlalu pendek kita lakukan pemakaiannya tidak optimal. Terus yang kedua, feeding motion atau pergerakan pemakanan. Nah, pergerakan pemakanan juga perlu diperhitungkan ya. Nah, karena mempengaruhi banyaknya pemakanan ya. Terus yang ketiga, cutting motion, proses pemotongan benda kerja. Nah, ini juga diperhitungkan, bisa dipercepat maupun bisa diperlambat tergantung dari benda kerja yang akan dikerjakan. Terus ini ada contoh dari mesin scrap ya, yaitu body and ram. Nah, di sini ada body atau badan dari mesin scrapnya. Terus di sini yang bagian atas ini ram ya, yaitu yang bergerak bolak-balik dalam proses pemakanan ya, maju mundur seperti ini. Nah, ram ini terletak di atas bodi dari mesin scrap ya. Terus ini ada mekanisme otomatis gerakan melintang atau feeding ya. Di sini ada mekanismenya ya. Yang pertama itu ada namanya table spin untuk menggerakkan spindle dari pergerakan otomatis tadi. Terus yang kedua ada ratchet wheel ya, di sini ya. Terus yang ketiga ada connecting rod untuk menekan dari pergerakan melintang ya. Terus yang keempat ada two head gear ya. Maaf, untuk yang keempat itu ada retaining pole atau catcher ya. Nah, ini untuk posisi dari pengunci dari connecting rod ya. Terus yang kelima ada tooth head ya. Tooth head ada 2, 5 dan 6. Tooth head gear yaitu Z1 dan Z2 yang menentukan pergerakan melintang dari mesin scrap ya. Terus yang ketujuh ada eccentric spin untuk mengunci. Terus yang ke-8 ada link ya. Terus ini ada satu contoh dari mesin scrap ya. Ya, seperti kita ketahui di sini ada penggeraknya, yang menggerakkan atau gearboxnya atau puli ya untuk mengatur kecepatan dari mesin scrap. Di sini ada toolbox, ada ram untuk menggerakkan maju mundur. Terus di sini ada table, terus ada ragum untuk meletakkan benda kerjanya ya. Mesin kayu bergerak maju mundur. Terus pahat yang sebelah sini akan melakukan proses pemotongan pada benda kerja. Sedangkan di sini ada nanti proses pemotongan secara melintang. Ketika mesin kerja maju mundur, meja akan bergerak melintang ya, ke arah kiri dan ke kanan, ke kiri maupun ke kanan tergantung dari proses pemakanannya ya. Nah, di sini tampak dari depannya ya, benda kerjanya di sini. Terus untuk toolboxnya atau pahatnya berada di sini. Nah, ini ram ini bergerak maju mundur ke belakang sehingga mengenai benda kerja yang dipasang di sini. Sedangkan untuk benda kerja bisa disetting pergerakannya ke kiri maupun ke kanan. Misalkan kita gerakannya ke kiri, berarti dia bergerak ke kiri sehingga pahat akan menyentuh benda kerja. Nah, misalkan untuk satu kali pemotongan, terus pahat mundur ke belakang, meja diatur ke misalkan ke kiri. Nah, terus pahat motong lagi, mundur, terus meja diatur ke kiri lagi sampai semuanya kena pahat atau kena pemotongan ya. Nah, untuk menggerakkan meja, di sini ada pengaturan mejanya ya untuk pergerakan ke kiri maupun ke kanan. Di sini ada toolbox ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, di sini toolbox ini untuk tempat pahat ya. Pahat bisa dimasukkan ke sini. Terus ada penguncinya di sini ya. Nah, terus ini untuk pergerakan naik turun pahat bisa dilakukan dengan tuas ini ya. Nah,
diputar sehingga pahat akan turun ke bawah. Nah, berapa milimeter melakukan proses pemakanan ya. Terus ini langkah per menit dari mesin scrap ya. Ini arah dari kecepatan ya, kecepatan dari mesin scrap. Nah, gambar ini menunjukkan tuas dari ini tuas dari ini ya. Nah, ketika di sini posisinya berarti dia mempunyai langkah sebesar 75 ya. Sedangkan untuk pemakanannya bisa dilihat di sampingnya ini ya. Nah, sedangkan kalau posisinya ini di sini berarti dia langkah yang lebih lambat ya, pergerakannya lambat ya. Sedangkan untuk yang di sini berarti kecepatannya 30 dan 45. Yang di sini berarti cepat langkahnya 75 langkah per menit ya, maaf ya. Jadi menunjukkan posisi ini untuk menunjukkan berapa langkah per menit pergerakan maju mundur dari mesin scrap ya. Nah, ini untuk mekanisme otomatis dari mesin scrap ya. Di sini Anda bisa melihat tuas pemakanan ya. Nah, tuas ini bisa disetting secara manual maupun secara otomatis. Kalau secara manual Anda bisa memutar bagian ini ya. Nah, sedangkan untuk cara otomatis Anda bisa menarik tuas pada bagian ini ya, supaya pergerakannya akan otomatis ke arah melintang ataupun kiri dan ke kanan gitu ya. Jadi untuk menggerakkan meja benda kerja itu sendiri ya. Terus ini alat potong yang digunakan pada mesin scrap. Adapun prinsip dasar pemotongan yaitu pahat bergerak maju mundur, terus benda kerja bergerak ke arah melintang ya. Pemotongan hanya terjadi pada gerakan langkah maju, sedangkan untuk gerakan mundur tidak melakukan pemotongan ya. Benda kerja hanya bergeser ya. Ya, seperti ini ya. Ketika dia maju dia melakukan pemotongan. Terus ketika pahat mundur dia tidak akan melakukan pemotongan, pahatnya akan terangkat dan tidak ada proses pemakanan ya. Berikut bentuk-bentuk dari pahat scrap ya. Ada berbagai macam pahat dari mesin scrap. Yang pertama ini ada pahat scrap kasar lurus ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Terus yang kedua pahat scrap kasar melengkung ya, bentuknya seperti ini. Nah, terus yang ketiga ada pahat scrap datar. Terus yang keempat pahat scrap runcing. Nah, terus yang kelima ada pahat scrap sisi ya, untuk memotong sisi ya. Terus yang keenam ada pahat scrap sisi kasar. Nah, terus yang ketujuh ada pahat scrap sisi datar. Sedang untuk yang ke-8 ini sebetulnya seperti ini, bentuk pahat scrap profil ya, bentuknya bentuk profil ya, bisa profil V maupun persegi panjang, bisa juga berbentuk seperti fillet seperti ini ya. Terus yang ke-9 ada pahat scrap yang bisa masuk ke dalam atau masuk keluar seperti ini ya bentuknya. Jadi profil yang seperti ini. Terus berikut sudut asah dari pahat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada alfa, beta, gamma dan theta ya. Yang sini alfa berarti sudut bebas ya. Nah, ini sudut bebas. Terus yang beta antara ini adalah sudut mata potong atau sudut baji ya. Ini sudut pemotongan. Terus yang gamma yaitu jumlah dari keseluruhan dari beta dan alfa ya, yaitu bisa disebut dengan sudut buang. Untuk gamma yaitu sudut buang ya di sini ya. Jadi dia tidak melakukan proses pemotongan. Sedangkan untuk theta
sudut potong ya, yaitu jumlah antara alfa dan beta. Terus untuk jenis-jenis bahan pahat, Anda bisa menggunakan pahat HSS atau high speed steel atau baja dengan kecepatan tinggi. Biasanya digunakan untuk memotong material yang mempunyai tegangan tarik tinggi ya. Sedangkan yang kedua ada carbide ya. Nah, bahan carbide digunakan untuk benda-benda tuangan atau besi cor ya. Terus ini ada perencanaan kerja dari mesin scrap, yaitu yang pertama yaitu proses pencengkaman benda kerja. Untuk benda kerja persegi dengan ukuran kecil dapat dipasang langsung pada ragum mesin ya. Tapi sebelum proses scrap dilakukan perlu diperiksa kesejajarannya ya antara garis ukuran yang akan disekrap dengan mulut ragum ya. Hal ini dapat digunakan dengan menggunakan plat sejajar atau balok sejajar seperti ini ya. Terus untuk pencekaman benda kerja yang tidak berurutan atau tidak rata, kita harus memasang dan mengganjal benda kerja dengan besi bulat ya, yang dapat menekan di satu titik seperti ini. Sedangkan untuk menjepit benda kerja yang bentuk tabung, ada kalanya di bagian benda kerja kita ganjal dengan semacam plat yang tipis ya. Sedangkan untuk benda kerja yang mempunyai dimensi yang cukup besar dan tidak mungkin dicekam dengan ragum, bisa menggunakan klem ya, seperti ini, dijepit dengan klem. Nah, perhatikan posisi pengalakan benda kerja terhadap pemotongan ya. Nah, bisa seperti ini ya. Ini benda kerjanya, ini klem ya. Nah, ini untuk benda kerja yang besar dan tidak beraturan. Nah, sampling klem bisa juga menggunakan balok sejajar ya, tergantung dari ketinggian benda kerja. Usahakan benda kerja tetap stabil dalam proses pengeklemannya ya. Nah, seperti ini. Terus berikutnya syarat pengekleman benda kerja ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pencengkaman benda kerja dengan klem ya. Yang pertama seperti kita lihat pada gambar ilustrasi berikut. Yang pertama, klem harus sejajar ya. Terus yang kedua, jarak antara A harus lebih kecil dari B ya. Nah, ini harus lebih kecil dari B. Nah, ini benda kerja, ini balok sejajar ya, atau balok bantu. Jadi untuk jarak A harus lebih kecil dari B. Nah, sedangkan untuk mur dan baut T harus terpasang dengan ukuran yang sesuai dengan alur meja ya. Nah, sesuai dengan alur meja seperti ini. Terus untuk pencengkaman alat potong ya, pencengkaman alat potong atau pahat pada mesin scrap disesuaikan dengan ukuran mesin dan meja mesin ya. Berikut adalah tata cara pencengkaman pahat pada mesin ukuran yang kecil ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, yang perlu diingat pada saat mencengkam pahat pada mesin scrap, yaitu pahat diusahakan dicekam sekuat mungkin ya. Hal ini dikarenakan pada saat langkah pemakanan, pahat adalah salah satu bagian yang mengalami benturan ataupun impact ya terbesar pada benda kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan pahat pada mesin scrap ya, yaitu pahat dipasang pada rumah ayunan kira-kira 30 sampai 40 mm keluar dari rumah ayunan ya.
Jadi 30 sampai 40 mm keluar dari ayunannya. Ya, ini jaraknya ya. Nah, berikut ada beberapa contoh pemasangan pahat yang benar maupun pahat yang salah ya. Ya, kita lihat pada gambar pertama. Di sini ada pemasangan pahat yang salah ya. Di sini terlalu masuk ke luar ya. Jadi benturannya pahat yang mengenai benturan terlalu panjang, dikhawatirkan pahatnya akan mudah patah ya. Pemasangan yang tepat seperti ini ya, jadi 30-40 mm ya. Jadi yang untuk proses pemakanan lebih pendek daripada yang daerah yang tidak melakukan proses pemakanan seperti ini ya. Terus yang kedua, ini ada gambar proses pemasangan pahat yang salah. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk proses pemasangannya ya. Nah, ini yang salah seperti ini. Jadi terlalu miring ya ini ya, bentuknya gerakan tool postnya membentuk kemiringan ya. Jadi dikhawatirkan proses pemotongannya kurang optimal ya. Yang benar seperti ini ya, tool postnya memegang pahat secara lurus ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, miring seperti ini, tidak optimal ya. Jadi yang benar seperti ini, lurus ya. Terus berikut proses pemakanan atau waktu pemakanan ya. Nah, kita bisa mengukur proses pemakanan dengan persamaan berikut ya. Nah, waktu proses pemesinan, waktu proses pemesinan dapat dihitung dengan rumus-rumus yang identik dengan elemen pemesinan seperti proses pemesinan yang lain ya. Nah, pada proses scrap, gerakan makan atau LS ini ya adalah gerakan pahat per langkah penyayatan atau per siklus ya. Kecepatan potong, adapun kecepatan potong adalah kecepatan potong maju dan kecepatan mundur ya. Nah, untuk kecepatan potong itu kecepatan gerakan pahat maju dan kecepatan pahat mundur ya. Sedangkan elemen penghitungan tersebut yaitu yang pertama L ini ya. L itu menunjukkan panjang langkah dari gerakan maju mundur pahat ya. Terus ada VR, yaitu VR kecepatan kembali atau mundur dalam meter per menit. Sedangkan VA yaitu kecepatan potong atau kecepatan maju ya dalam meter per menit. Sedangkan S pemakanan per siklus dalam milimeter ya. Sedangkan N siklus per menit ya. Nah, N ini bisa diambil dari persamaan VM dibagi 2L ya. Sedangkan VM itu sendiri yaitu kecepatan rata-rata dalam meter per menit. Kemudian sebagai dasar untuk menghitung waktu permesinan ya, atau machining time, yaitu jarak perjalanan dibagi kecepatannya. Ini untuk mengukur waktu pemesinan ya. Nah, untuk waktu langkah pemotongan, TA sama dengan L dibagi VA, atau panjang langkah maju mundur pahat dibagi kecepatan potong. Sedangkan untuk langkah non pemotongan, TF sama dengan L dibagi VR, yaitu panjang langkah maju mundur pahat dibagi kecepatan potong tanpa pemotongan, yaitu langkah kecepatan waktu mundur ya. Sedangkan untuk waktu siklus pahat berarti T sama dengan TA ditambah TR ya. Nah, jadi waktu kerja pemotongan ditambah waktu kerja tanpa pemotongan. Sedangkan untuk lebar penyekrapan B sama dengan B tambah 2 kali 5 ya. Di sini kita bisa lihat gambar berikutnya. Nah, di sini B sama dengan ini ya,
2 kali 5 ini allowance ya. Nah, ini untuk jarak antara pahat dengan benda kerja ya. Biasanya dikasih 5 mili ya, di sini ya. Nah, B sama dengan B besar sama dengan B kecil ditambah 2 kali B kecil 1 B kecil 1. Biasanya ini 5, jadi 2 kalikan 5. Nah, jadi B sama dengan B kecil ditambah 2 kali 5 atau 2 kali allowance ya, sebesar 5 mili. Sedangkan untuk jumlah siklus yang diinginkan bisa dihitung Z sama dengan B dibagi S. B itu lebar penyekrapan, sedangkan S itu pemakanan per siklus dalam milimeter ya. Sedangkan untuk waktu pemesinan didapatkan dari Z dikalikan T ya, atau jumlah siklus yang diinginkan dikalikan waktu siklus. Sedangkan besar kecilnya kecepatan pemotongan tergantung dari jenis material yang dipotong ya, dan alat potong yang digunakan. Nah, misalnya dapat dilihat pada tabel ini ya. Misalkan untuk pahat HSS mempunyai kecepatan potongnya sebesar 80 atau 24 meter per menit ya. Terus untuk pemotongannya bisa memakai 0,25 mm ya per second. Terus untuk kecepatan pahatnya 15 meter per menit ya. Terus untuk makanannya 0,38 mm per second ya. Ini tergantung dari cutting toolnya ya, cutting tool atau pahat yang dipakai. Semakin keras benda kerjanya, maka akan memerlukan kecepatan potong yang lebih rendah. Nah, ini juga tergantung dari benda kerja yang akan digunakan ya. Jadi kita sebelum memakai mesin perkakas scrap harus mengetahui dulu berapa sih kecepatan potong dari benda kerjanya, terus berapa kecepatan potong yang bisa dilakukan oleh pahat potong itu sendiri. Anda tinggal mencari kesesuaian antara pahat yang digunakan dengan benda kerja yang akan dilakukan pemotongan atau pemakanan. Sekian dari saya, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.